Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan 1 tahun penuh kita di dalam tahun Hijriah 1447 Hijriah, dan malam ini kita masuk. Sebagian kaum muslimin meyakini malam ini sudah masuk 1 Muharram. Artinya 1447 Hijriah sudah kita tinggalkan dan kita memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Memang tahun baru Islam tidaklah segegap gempitanya tahun baru Masehi. Kita tidak perlu suara trompet, kita juga tidak perlu suara petasan. Justru yang kita perlukan adalah muhasabah. Ingat kepada Allah, memperbanyak zikir, doa. Kenapa? Karena bertambahnya tahun berarti berkurangnya jatah hidup kita. Yang usianya tinggal setahun ini ya berarti ini tahun terakhir. Seharusnya kita perlu banyak renungan ketika memasuki tahun baru Hijriah terutama. Agak sedikit aneh kalau tambah tahun kemudian ramai-ramai ulang tahun. Karena sebetulnya jatah hidupnya berkurang, tapi bahagianya luar biasa. Memang kita ketika dikabarkan tentang kematian harusnya bahagia. Tapi tidak ada satupun di antara kita yang sudah mendapatkan berita tentang kematian diri kita. Masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan bergantinya tahun itu cepat sekali. Kayak baru kemarin 1447 Hijriah, sekarang sudah masuk 1448 Hijriah. Setahun tuh kayaknya cepat sekali, Pak. Kalau kita lihat Masehiyah saja sama tuh. Baru kemarin 2026 sudah bulan Juni, sudah setengah tahun kita memasukinya, kayak baru kemarin. Dan kayaknya panjenengan juga kayaknya baru ngerasa lulus SMA kemarin ya. Tiba-tiba sudah sepuh saja begitu. Kenapa? Karena ternyata hal ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat. Jadi kata Nabi dalam redaksinya itu begini, tidak akan tiba hari kiamat ya, kecuali zaman itu berdekatan. Waktu itu cepat sekali, zaman itu cepat sekali berdekatan. Bahkan beliau mengatakan 1 tahun itu seperti 1 bulan. Kan baru kemarin kita Idul Adha, udah Idul Adha lagi.
Kemudian yang 1 tahun itu seperti sebulan, yang sebulan seperti sepekan. Kal jumu'ah. Yang sepekan itu seperti sehari. Yang 1 hari kasa'ah, seperti 1 jam. Yang 1 jam kata Nabi seperti pelapa kurma yang terbakar. Jangan nggak pernah bakar pelapa kurma kan? Larak kalau di sini ya. Itu kalau sudah kering sekali, Pak, itu cepat sekali habisnya. Kalau belarak itu agak lama ya. Tapi kalau pelepah kurma itu cepat sekali, kurang dari 5 menit bakar pelapa kurma itu udah habis. Dan kita merasakan hal itu, Pak. Betapa waktu sepertinya cepat sekali kita lalui. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus banyak-banyak muhasabah. Jangan terlalu bahagia dengan kondisi kita sekarang. Semua kita pasti menginginkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini bukan gambling. Kita bukan dalam rangka mengadu nasib. Kita memang sedang jaga diri supaya wafat kita dalam kondisi husnul khotimah. Silakan kita minta kepada Allah wafat di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Kan 3 ini yang dirahasiakan oleh Allah. Waktu, tempat, cara. Ini waktu habis maghrib baik enggak, Pak? Baik nih, habis maghrib sampai isya itu waktu baik. Masjid tempat terbaik bukan? Tempat terbaik. Ngaji, meninggal di pengajian cara terbaik bukan? Mudah-mudahan meninggal semua nih. Jadi sen. Udah waktu terbaik, 1 Muharram lagi nih, tahun baru. Meninggal semua nggak ada yang layat katanya. Insyaallah. Boleh kita minta kepada Allah untuk wafat di waktu, di tempat dan cara yang terbaik. Tapi tidak boleh minta untuk didoakan kematian. Ya. Jadi kita tidak boleh minta kepada seseorang untuk minta didoakan kematian. Bahkan Nabi SAW itu ketika menjenguk sahabatnya yang sakit, yang sekiranya sepertinya tidak mungkin akan dihidupkan oleh Allah karena kondisi sakitnya, doa Nabi itu hidupnya dulu. Ya Allah, jika hidupnya itu lebih baik daripada wafatnya, maka hidupkanlah. Baru, dan jika wafatnya itu lebih baik daripada hidupnya, maka wafatkanlah. Jadi tidak minta diwafatkan dulu, walaupun kondisinya sudah sangat tidak meyakinkan dan kritis. Apalagi kita yang masih sehat, jangan minta didoakan mati. Dan bekal untuk meninggal husnul khotimah itu cuma 2. 1, bertauhid sampai mati. Kita tuh harus bertauhid sampai mati loh, Pak. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini bukan kalimat yang sekedar untuk jadi pajangan kaligrafi di rumah kita, di masjid yang dibaca saja. Kemudian kalimat ini juga bukan untuk diucapkan banyak-banyakan. Kalimat ini benar-benar harus dimaknai. Sehingga ketika melihat, mendengar ucapan yang terucap itu adalah benar-benar meresapi dari makna la ilaha illallah. Orang kalau bertauhid itu ucapannya menunjukkan ketauhidan. Yang sering saya contohkan apa? Ketika kita punya anak kecil lah. Pagi sehat, siang sehat, sore sehat, malam tiba-tiba demam. Yang sering kita cari adalah sebabnya, bukan takdirnya dulu. Kalau orang bertauhid itu, dia dalam hatinya akan mengatakan ini takdir Allah. Sakit itu ya qadarullah.
Nanti baru dicari sebabnya dan dicari obatnya. Baru ditanya anak kita. Kita sampaikan, nah ini sakit benar-benar takdir dari Allah. Tadi kamu habis makan apa? Habis melakukan apa? Ya. Tidak jarang di antara kita yang langsung bedes anak kita kan? Apalagi dengan model tuduhan. Habis makan es nih. Habis makan ciki. Habis hujan-hujanan. Terus begitu tuh. Udah sakit hati, ya sakit badan, sakit hati tuh anak kita. Dituduh-tuduh seperti itu. Nanti kalau dia sakit, dia bakalan ngomong ke bapaknya. Benar anak kita diem, ternyata sakit. Dimarahin juga kan sama kita. Sakit nggak ngomong, ngomong dimarahi, nggak ngomong dimarahi. Kenapa? Karena yang kita utamakan adalah sebabnya dulu. Bukan Allahnya dulu. Ini nih, rupiah anjlok, BBM naik. Ya kan? Allah dulu saja. Nanti kalau mau demo, demo. Saya nggak ngecek demo ya. Maksudnya, kalau memang mau cari sebabnya kenapa, silakan. Tapi Allah dulu. Kenapa? Hal ini penting. Al-An'am 52 tuh. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, sebab itu bisa menjadi kesyirikan kalau kita nggak ingat Allah, Pak. Kamu sakit gara-gara makan es. Memang sebab itu. Tapi karena kalau kita meyakini sakit itu sebabnya itu makan es dan kita menghilangkan Allah di dalam peran sakitnya, itu sudah menghilangkan ketauhidan kita. Sakit itu ya Allah. Ya. Perantaranya makan es. Qadarullah kamu sakit sebab kamu makan es. Kan begitu. Ya, ini naiknya dolar, anjloknya rupiah, ini memang sudah takdirnya Allah. Kita yakini saja itu dulu. Nanti baru kita cari sebabnya. Mudah-mudahan bisa naik nih nanti rupiah. Mudah-mudahan BBM bisa diturunkan, tapi kayaknya jarang ya. Kalau sudah naik turun lagi itu jarang kayaknya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting semua barang bisa kebeli sama kita ya. BBM mau naik, kan janjinya Allah itu, yang tidak mencampur adukan dengan kezaliman, yang bisa menzalimi keimanan seseorang itu adalah kesyirikan. Maka mereka, Allah akan berikan rasa aman. Seperti apa zamannya, kondisinya seperti apapun, Pak. Kalau kita beriman dan tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kezaliman, tauhid kita lurus, akidah kita benar, aman. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk. Nanti petunjuknya itu, cari sebabnya, akan ketemu solusinya. Yang penting Allahnya dulu, begitulah. Yang diminta oleh Allah tuh begitu. Jangan cari sebabnya dulu, baru ketika sudah nggak bisa ketemu solusinya, datang ke Allah. Ya. Memang kadang-kadang Pak ya, kita kalau naik kendaraan pakai motor, pakai mobil, di depan kita kan ada truk ya. Itu sekarang banyak truk yang ungkapannya juga bagus-bagus tuh. Kemarin saya baca, kamu datang kepadaku ketika butuh saja. Tahukah bahwa aku bukan Tuhan? Begitu Pak tulisannya Pak ya. Jadi kita tuh kadang datang kepada Allah ketika butuh saja. Ketika lagi tidak butuh, tidak datang kepada Allah. Termasuk hal-hal yang seperti ini. Kenapa tidak Allah dulu? Kenapa kita sibuk cari sebabnya dulu? Ke Allah saja dulu, nanti sebabnya akan ketemu, solusi diberikan oleh Allah. Kenapa kadang kita buntu untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah? Karena yang kita cari adalah sebabnya dulu. Memang segala sesuatu ada sebabnya. Tapi kalau tidak ingat Allah dulu, yakin sulit untuk kita menemukan jalan keluar yang terbaik. Tauhid ya. Kemudian yang kedua, istiqomah. Bapak Ibu sekalian, usia kita tuh sudah ya diambang lah ya.
Kita sudah termasuk orang-orang yang disebut dengan sepuh lah, tua. Maka seumur hidup kita harus punya amal istiqomah. Apapun itu. Saya memaknai istiqomah begini, Pak. Amal sederhana yang kita lakukan setiap hari, yang mudah dilakukan setiap hari, jika tertinggal, ada rasa kecewa, ada rasa yang kurang, ada gelisah, itu baru mendapatkan keistiqomahan itu. Sederhana lah, gak usah yang berat-berat dulu. Panjenengan kalau terbiasa tiap hari sholat duha sebelum bekerja atau ketika di tempat kerja ada kesempatan duha, ketika meninggalkan itu ada rasa yang kurang, itu sudah sampai istiqomah. Gelisah kalau belum melakukannya, itu sudah istiqomah. Biasanya istiqomah itu pada perkara yang sifatnya sunnah. Kalau yang wajib itu sudah kewajiban ya. Saya istiqomah sholat fardu. Itu bukan istiqomah, memang sudah wajib ini. Istiqomah ya kayak tadi, sholat duha. Habis maghrib, habis subuh baca Quran, istiqomah. Kenapa? Karena amal itu dilihat di akhirnya. Kita itu akan dilihat oleh Allah di akhir ketika kita hidup itu, amal kita seperti apa. Kalau sekarang kita merasa sudah cukup baik menjaga sholat, sudah cukup baik untuk menjaga semua apa yang ditentukan oleh Allah, baik yang haram maupun yang wajib. Ya. Itu jangan overconfidence, jangan terlalu percaya diri. Karena kita belum tahu akhir hidup kita amalnya seperti apa. Makanya tugas kita tuh istiqomah. Kalau memang kita sudah terbiasa sholat jamaah. Istiqomah saja di situ. Kita sudah terbiasa baca Quran. Kenapa? Boleh jadi salah satu di antara amal istiqomah ini kita akan diwafatkan di dalamnya. Tadi kan bahagia sekali kan. Malam Senin, malam Selasa, malam Rebo ada kajian, kita berangkat. Ternyata itu menjadi hari terakhir kita wafat di tempat yang terbaik. Pada iri Pak nanti. Kalau kita tidak punya amal istiqomah, terus mau menyandarkan kepada apa kematian kita dengan amal yang terbaiknya? Maka cari amal yang sederhana, yang mudah kita lakukan setiap hari, dan jika kita tertinggal amal itu ada merasa yang rugi. Ada rasa kita merasa kurang, rugi, ketun, begitu ya. Itu sudah sampai pada istiqomah, insya Allah. Baik, kita lanjutkan sampai kepada meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sampai saat berjalan ya, berjalan dan berkendaraan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berjalan, beliau dalam kondisi tawadu, meninggalkan sikap sombong ketika berjalan. Memang kita punya hak di dalam perjalanan, Pak. Apalagi kita berada di posisi di jalan yang besar. Tapi lihatlah ketika ada orang yang hendak menyeberang, apalagi orangnya kesulitan nyebrangnya, karena mungkin sudah sepuh, jalan penuh, sesak. Berhentilah sejenak, memberikan kesempatan kepada orang untuk nyebrang. Itu sifat-sifat tawadu tuh. Nah saya ceritakan itu kan, ada kesempatan safar ke Jakarta, disupiri sama supir senior Pak, udah sepuh, usia sudah 50-an tahun lebih lah. Beliau bertanya kepada saya, Ustadz ini mau cepat atau mau lambat? Lambat saja Pak, karena yang penting kita check in jam 12 malam. Nanti saya pakai jalan tikus saja, tidak usah pakai jalan tol terus untuk irit-irit juga, karena beliau ternyata paham sekali jalan-jalan kecil itu. Sampai di Cikampek kalau tidak salah, keluar jalan kecil. Dan anehnya setiap pertigaan, setiap perempatan mesti berhenti. Memberikan kesempatan kepada orang yang mau
nyebrang. Mesti begitu, Pak. Nah, saya tanya, kenapa Pak mesti harus berhenti? Ya, beliau menjawab, kan tadi Ustaz tidak ingin buru-buru. Ya, betul. Yang kedua, saya tidak punya kesempatan seperti bapak-bapak yang lain, yang tiap pekan itu bisa duduk di majelis ilmu. Saya duduknya di atas jok terus seperti ini. Karena saya harus menghidupi keluarga dari menjadi driver seperti ini. Maka salah satu di antara kesempatan saya bisa mencari kebaikan di dalam perjalanan, memberikan kesempatan kepada orang yang mau nyebrang. Masya Allah tuh Pak. Ya. Ilmunya bisa di atas kita yang duduk di tempat ini. Yang kadang kita merasa punya hak di atas perjalanan, apalagi kita berada di jalan yang besar, kita sepertinya punya hak sekali untuk bisa mendahului. Tidak memberikan hak jalan kepada mereka yang mau nyebrang. Saya izin kepada beliau, Pak, yang seperti ini boleh saya sampaikan di dalam ceramah-ceramah. Boleh Ustaz, mudah-mudahan jadi pahala saya. Begitu. Jadi kita bisa, Pak. Tidak perlu kemudian kita merasa paling berhak di dalam perjalanan. Terus bagaimana dengan yang harus pakai kawalan polisi? Kalau memang mereka mendesak, silakan. Tapi kalau hanya cari untuk supaya cepat sampai, banyak yang terzolimi. Ambulan silakan, tapi ternyata kosong. Ya ini berarti ambulannya menzolimi. Kalau ambulannya ada isinya, bunyi sirenenya karena membawa orang sakit untuk cepat sampai ke rumah sakit, ya kita berikan kesempatan hak jalan mereka. Tapi kalau ternyata ini digunakan supir supaya cepat sampai, apalagi keburu-buru mau nonton Piala Dunia, ya, apa ini? Ini sudah menzolimi, ya. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, bersahaja saat berjalan. Maksudnya kita tidak perlu kemudian merasa bahwa kendaraan kita lah yang paling bagus, sehingga meremehkan kendaraan orang lain. Ya. Atau mungkin kalau kita benar-benar berjalan nih dengan berjalan kaki, dilarang untuk merusak apapun, apalagi milik orang lain. Ya. Masya Allah ya, itu di Lebak, Banten itu Pak. Ada seorang alim yang Allah sembunyikan namanya. Tidak dipopulerkan oleh Allah, tapi beliau populer sekali mungkin di langit itu. Beliau itu punya ternak. Setiap mengeluarkan ternaknya dari kandangnya, itu mulutnya selalu ditutup supaya tidak makan daun-daun yang bukan menjadi haknya. Hewan ternaknya saja tidak boleh makan yang bukan miliknya, apalagi yang punya. Itu loh, Pak. Masya Allah. Sekarang manusia itu lebih rakus daripada binatang. Harusnya para koruptor itu mulutnya ditutup sama botol aqua itu, ya, supaya tidak caplok sana caplok sini. Ini binatang ternak loh Pak. Beliau punya binatang ternak banyak. Ketika mau diangon kan harus lewat jalan tuh. Ada pohon-pohon yang dilintasi dan itu milik orang lain, bukan milik dia. Khawatir makan punya orang lain dan orang lain itu tidak ridho, ya, tidak ikhlas dimakan oleh dia, tutup tuh. Sampai ke padang yang memang itu milik umum, boleh dimakan oleh binatang ternak milik siapapun. Sampai seperti itu coba. Ya. Insya Allah ya. Bersahaja saat berjalan. Kemudian jangan menoleh ke belakang apabila berjalan. Ini hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Insyaallah ya. Nabi SAW itu ketika mau keluar dari rumah, itu mesti ada tujuan, ada maksud. Tidak pernah Nabi keluar dari rumah kecuali ada tujuan. Masya Allah ya. Sehingga Nabi ketika keluar dari rumah itu tidak pernah balik lagi ke rumahnya. Ada yang tertinggal ini, tertinggal itu, tidak ada Pak.
Kenapa? Karena prepare-nya juga lama, yang dituju jelas, mau apanya juga jelas. Itu Nabi begitu. Makanya beliau itu tidak pernah noleh ke belakang kalau jalan, lurus, lempeng. Sebab tahu tujuannya itu. Kalau di kita kan banyak ya, yang kurang ada tujuan. Kemarin saya bilangnya gimana? Mau kemana Pak? Ya gelang-gelong luru angin, begitu ya. Ini nggak jelas sekali loh Pak, keluar rumahnya. Gelang-gelong, udah jelas, luru angin. Kenapa angin diluruh gitu ya? Itu sebenarnya banyak yang nggak jelas. Ibu-ibu mamanya nih, Bu mau kemana? Jelas, mau ke pasar. Jelas tuh. Pasar mana? Pasar pagi. Jelas tuh, ya. Jangan nggak sembarang pasar. Oh ternyata mau ke pasar pagi. Ada yang tanya lagi lebih detail. Mau beli apa Bu? Ya sawerue. Ah ini nggak jelas ini kalau sawerue, ya. Jadi kalaupun pasarnya udah jelas, ya. Mau kemananya ke pasar udah jelas. Pasarnya apa? Pasar pagi. Mau beli apa? Sawerue. Ini tetap nggak jelas ini. Ya. Oh mau beli ini, beli ini, beli ini. Itu baru jelas itu. Setelah itu pulang. Tidak ada acara-acara lain gitu ya. Jadi keluar dari rumah itu ya, tidak menoleh ke belakang apabila berjalan. Maksudnya jelas sekali tujuannya mau apa, mau kemana. Ya. Benar-benar tidak asal keluar dari rumahnya. Kemudian yang keempat, ini bagi ibu-ibu ya, kaum wanita itu tidak boleh mengambil bagian tengah jalan. Jadi kalau perempuan wanita itu jalannya harus minggir. Ini bukan diskriminasi, tapi ini demi keamanan seorang perempuan. Nabi mengatakan dalam sabdanya, laisa lin nisa'i wasatut thariq. Bagian tengah jalan bukan untuk kaum wanita. Kenapa? Karena di situ nanti banyak fitnah. Semuanya ada dua laki-laki, di tengahnya satu perempuan. Fitnahnya besar. Yang dua siapa nih? Jadi kalau perempuan itu bagusnya di pinggir jalannya. Tidak mengambil jalan di tengah. Kemudian yang kelima, dilarang berjalan dengan memakai sebelah sandal saja. Kalau selen bagaimana Pak? Selen itu kan satunya merah, satunya hijau namanya itu ya. Itu secara estetik tidak bagus. Tapi sekarang sandal-sandal yang model sekarang malah selen-selen tuh warnanya. Dilarang berjalan dengan memakai sebelah sandal saja. Nabi SAW ini melarang dalam sabdanya, idan ta'ala ahadukum fal yabda'u bil yumna wa idza khala'a fal yabda'u bis shimal wal yul'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Apabila salah seorang dari kamu memakai sandal, hendaklah memulai dari yang kanan. Jadi Bapak Ibu kalau pakai sandal kanan dulu ya. Apabila melepasnya, mulailah dari yang kiri. Nabi tuh sampai perhatian seperti itu tuh ya. Masya Allah. Pakailah kedua-duanya atau lepaskanlah kedua-duanya. Jadi kalau mau pakai ya dua-duanya. Kalau mau dilepas ya dua-duanya. Jangan salah satu. Coba jenengan dari rumah jalan ke sini salah satu dipakai, itu anget itu. Ya. Ada masalah. Iya dari rumah pakai sandal cuma satu. Masya Allah. Jadi hati-hati dengan yang seperti ini, perlu diperhatikan. Walaupun mungkin jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau mau pakai semua. Kalau mau dilepas, lepas semua. Ya. Bahkan ini yang keenam, sunnah ya. Berjalan sekali-kali dengan telanjang kaki. Nyeker gitu ya. Selain sehat, ini luar biasa Pak. Jadi barangkali panjenengan ya, pagi-pagi jalan seperti ini ya, untuk kesehatan.
Salah satu di antara tanda tawadu seseorang di hadapan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbing para sahabatnya agar sesekali waktu bertelanjang kaki, termasuk bagian dari tawadu. Sebab apa? Yakin Pak, merek sandal itu pun bisa menjadi kesombongan. Ya. Benar, yang Carville, yang apa itu, Neckerman, ya. Itu bisa tuh menjadi kesombongan. Ya itu yang paling baik Neckerman itu ya Pak ya. Kita pakai itu tawadu itu. Bapak Ibu panjenengan kalau beli-beli sesuatu, niatkanlah di dalamnya itu ada sedekah. Nanti bisa jadi kecewa dan diambil oleh Allah keberkahannya. Sama Pak, merek sandalnya cuma beda warna. Yang satu hitam, yang satu coklat. Berangkat pengajian, jejer bareng, datangnya bareng. Sandalnya sama Bu, sama alhamdulillah. Beli di mana Bu? Di toko ini. Berapa? 300.000. Ibu ini merasa 200.000 untung sekali. Bu, jenengan aja tuku neng kono maning kelarangan. Si jenengan berapa? Saya cuma 200.000. Oh, jadi gelisah. Padahal yang punya toko itu mungkin anaknya lagi sakit, butuh biaya, makanya harganya dimahalkan. Yakin kalau jenengan menyesal pada saat itu, Allah cabut keberkahannya Pak. Pokoknya kalau kita sudah beli barang sudah dipakai apalagi, terus tahu harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang lainnya, ridho saja. Tak katakan dalam hati kita tuh, berarti sedekah saya lebih banyak, begitu. Di situ ada karyawan yang harus dibayar. Karyawannya banyaknya dari kita, orang-orang muslim. Melalui tangan kita Allah mengantarkan rezeki mereka. Kan begitu. Dan kita kalau mikirnya seperti itu, tidak ada tuh rasa kecewa ketika lebih mahal. Apalagi kalau hanya 100.000. Doa saja sama Allah, ya Allah saya berarti sedekahnya lebih banyak. Mudah-mudahan rezekinya juga dilebihkan. Enak Pak begitu ya. Daripada kemudian kita menyesal begini begitu, yakin dicabut keberkahannya tuh. Bisa cepat hilang sandalnya atau rusak. Ya. Ridho saja. Jadi sekali-kali bertelanjang kaki ya. Karena selain kesehatan ini juga menunjukkan keridhoan, ketawaduan. Kemudian sampai kepada bab ketika berjumpa dengan sesama muslim. Nyambung ya, kita sedang berkendaraan, kita sedang berjalan. Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita sedang berkendara, apalagi kita lagi naik motor, kemudian disapa, diaru-arui dengan salam, yang disapa jalan terus, kita jangan suudon. Ya. Kenapa? Barangkali satu tadi tidak dengar, atau yang kedua dia sedang konsentrasi, lagi nengok, jawab, nabrak gimana? Ya? Makanya kalau sekiranya jalannya rame, jalannya cepat, tidak harus kemudian melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini dilakukan ketika kita benar-benar berjumpa dalam kondisi yang proporsional, gitu ya, normal. Yang pertama, tunjukkan wajah berseri saat bertemu. Jadi ketika kita bertemu dengan sesama muslim, wajah kita tuh wajah yang menyenangkan. Jangan wajah yang menyeramkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyum yang kau berikan kepada saudaramu itu dihitung oleh Allah bagian dari sedekah. Gampang. Tadi kita masuk ke sini, ketemu dengan saudara-saudara kita, bersalaman, senyum tuh. Sudah bersedekah kita. Sekian banyak yang dijumpai, sekian banyak pahala yang Allah limpahkan kepada kita ketika kita melakukan hal yang seperti itu. Kemudian mengucapkan salam. Hakul muslim alal muslim sittun, idza laqitahu fasallam alaihi. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Jika kamu bertemu dengannya, kamu mengucapkan salam. Itu hak mereka. Ya.
Jadi salam ini doa yang paling besar Pak di antara doa yang lain dan paling mudah. Ketika seseorang mendapatkan salam, kenapa wajib untuk membalasnya? Karena salam itu dimensinya dua. Ketika saya sampaikan assalamualaikum, keselamatan atasmu dunia dan akhirat. Coba didoakan selamat dunia dan akhirat. Kenapa kita tidak mengulurkan salam dengan sempurna? Makanya ya, dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan absus salam bainakum tahabbu. Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Benar Pak, kalau kita sampaikan salam, betapa saudara kita menganggap kita adalah teman yang begitu dekat. Tidak kenal saja, panjenengan lagi umroh, ketemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, ya. Baik orang dari Indonesia maupun luar Indonesia, kita salam, assalamualaikum. Mereka menyambutnya dengan baik Pak, seakan-akan sudah kenal lama. Makanya benar, saling mengulurkan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta, walaupun belum kenal. Ya. Apalagi ini nih, ya. Ketika Nabi SAW itu baru sampai kan, perjalanannya dari Mekah ke Madinah, orang-orang pada tanya tentang kabarnya, bagaimana perjalanannya. Ya. Maka Nabi mengatakan, abshis salam, ya. Wa'ad'imit ta'am, wasilil arham, wa qum bil lail wan nasu niyam, thumma dkhulil jannah bisalam. Sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, dan masuklah surga dengan selamat. 4 hal Pak, kalau kita istiqomahkan masuk surga dengan selamat. Suka memberikan salam. Assalamualaikum. Ketemu lagi assalamualaikum. Terus begitu ya. Kemudian suka memberi makan, walaupun mungkin tidak banyak. Kita jalan kemana, bawa makanan ada lebih, berikan kepada yang lain yang mau. Ya. Atau benar-benar kita berikan makan ini dalam bentuk bisa makanan langsung atau pekerjaan yang menjadikan orang itu bisa makan. Kemudian sambung tali silaturahim, terutama kepada saudara kita yang sudah agak jauh, agak renggang. Kemudian sholatlah di malam ketika manusia sedang tidur. Kita kalau ingin masuk surga dengan selamat, lakukan 4 hal ini Pak. Insya Allah ya. Termasuk nanti ketika kita dapat salam. Karena Nabi SAW itu ya, ini pernah ya, dititipi salam oleh seseorang. Kemudian Nabi menjawab, alaika wa ala abikas salam. Ternyata yang titip salam itu bapaknya. Nah, anaknya mau ketemu dengan Nabi, kemudian bapaknya ngomong, titip. Nanti kalau ketemu Nabi, titip salam ya. Titip salam boleh Pak. Dan Nabi jawab, alaika, atasmu wa alaika abikas salam. Dan atas bapakmu keselamatan. Insya Allah ya. Jadi titip salam itu bagian dari sunnah. Apalagi kita kenal. Mau kemana nih Pak? Mau ke rumah Pak ini. Oh salam ya buat beliau. Sampaikan Pak, itu bagian dari amanah. Nah ketika kita mendapatkan salam, nah, ini konsep atau kaidahnya ya, surah An-Nisa surat keempat 86 ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau minimal balaslah dengan yang serupa. Jadi kalau di saya Pak, di desa itu, kalau ada orang dapat pengajian, itu kan biasanya menyediakan makanan-makanan tuh, bakso lah, kupat lah, dan sebagainya. Itu biasanya dilebihkan untuk tetangga-tetangganya. Nah, jadi kalau kita dapat kiriman dari tetangga kita, kemudian mangkoknya kita kembalikan nanti, ya, mamanya ini gimana? Mau dikembalikan sekarang atau nanti? Nanti saja Pak. Itu artinya ketika dikembalikan jangan kosongan. Kita balas kebaikan minimal serupa. Kemarin apa? Kemarin bakso.
Yang serupa bakso, yang lebih baik. Itu. Jadi ada isinya. Jadi kalau kita diberi sesuatu oleh saudara kita, oleh tetangga kita, kemudian ini gimana nih piringnya? Nanti saja Pak. Itu kode, ya. Kodenya dari Nabi, bukan dari beliau. Kalau beliau mungkin enggak, tapi Nabi mengatakan balaslah yang lebih baik. Ini dari Allah malah ya. An-Nisa ayat 86. Balaslah yang lebih baik. Oh, kemarin rames, ada tempenya, ada udangnya, ada ikannya. Berarti yang belum ada telur asin. Kasih telur asin nih, berarti lebih baik dari itu. Ya. Tapi kalau umpamanya sekarang karena di rumah nggak ada lagi, minimal dicuci. Jangan bruk, kayak gitu saja, jangan ya. Kita kalau diberikan penghormatan, itu balaslah penghormatan itu yang lebih baik. Atau kalau tidak mampu, yang sama, yang setara. Termasuk salam di dalamnya ya. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya sama ya. Maksudnya yang mengulurkan salam itu sampai wabarakatuh, ya kita jangan sampai waalaikumsalam saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah tidak ada lagi kan? Sampai di situ saja. Baik. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita lanjutkan sampai berjabat tangan, hal-hal yang dihindari ketika kita berjumpa dengan kaum muslimin, mendapatkan banyak kebaikan ketika berjumpa dengan mereka, insyaallah ya, di lain kesempatan. Wallahu a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.